Halo guys, selamat datang. Ketemu lagi nih di Armabi Stock Series 2.2. Masih bersama dengan saya, Ninis, pengurus harian Armabi. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan mengenai prestasi dan mimpi sebagai mahasiswa kebidanan dengan tema yang sama seperti Series 2.1, yaitu You Don't Know If You Are Not Starting and Trying. Pada series ini kita lebih fokus membahas mengenai prestasi mahasiswa di bidang akademik, terutama pada perlombaan ilmiah internasional. Dan yang tidak kalah menarik adalah kita mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam mengungkit beberapa prestasi dan menjalankan tipsnya untuk menggapai mimpi dan resolusi. Wah, pasti bakal seru nih series talk kali ini. So, buat kalian semua jangan lupa disimak sampai akhir ya. Jangan lupa juga bawa camilan kesukaan kalian dan atur posisi ter-PW kalian buat dengerin series talk kali ini. Jadi, siapa sih narasumber kita kali ini? Kalian pasti penasaran kan? Mari kita sambut Kak Sheila dan Kak Adinda Putri sebagai delegasi lomba internasional dan ada Kak Intan sebagai mahasiswa berprestasi UB 2018. Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Intan. Aku dari Bidan Angkatan 2015 dan sebenarnya udah lulus di tahun 2019. Cuma sekarang aku lagi menjalankan studi profesi dan terpaksa harus cuti S1 angkatan di tahun ini. Insya Allah akan lanjut lagi di tahun 2021. Mohon doanya ya. Kalau ditanya udah kemana aja nih, sebenarnya ada dua, di dalam dan di luar negeri. Kalau di dalam negeri, paling ke Surabaya, ke Makassar, ke Bandung. Kalau ke luar negeri mungkin cuma dikit sih, ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia. Tuh sekitar udah 4 kali atau 5 kali gitu ke Malaysia, ke Singapura 1 kali, ke Jepang, ke Korea 2 kali, sama ke Thailand. Terus yang paling terakhir ini ke UK. Jenis pendelegasiannya macam-macam sih, ada yang lomba, ada yang invention, ada yang conference, ada juga meeting, ada yang debate gitu semacam model United Nation, terus ada juga yang kongres. Dulu saat pengalaman saya itu saya udah pernah ke Taiwan, ke Malaysia, terus ke Korea 2 kali sama ke Thailand. Nah, itu bentuk lombanya semuanya tentang mempresentasikan seperti karya produk seperti itu. Jadi produknya itu udah jadi. Jadi kalau kalian tahu, ini seperti bentuk PKM yang sudah direalisasikan. Jadi barang itu sudah ada. Sebenarnya kalau ditanya masalah udah pernah kemana aja, yang benar-benar terrealisasi itu cuma ke Korea Selatan dan di Malang aja. Untuk lomba internasional sebenarnya waktu itu ada tawaran buat kalau nggak salah ke Hong Kong. Setelah itu ada yang ke Singapura, Malaysia, Thailand. Untuk yang Thailand ini terrealisasi tapi timku aja tanpa aku. Karena waktu itu aku ada masalah. Lomba yang aku ikutin di luar negeri itu sejenis PKM. Nanti kita akan mendapatkan medal seperti emas, perak, perunggu, atau kadang kita juga dapat special award. Nah, pada waktu aku ke Korea Selatan, itu kelompokku mendapatkan gold medal dan special award. Lalu untuk yang Thailand, kalau tidak salah itu perunggu. Sebenarnya pada waktu kemarin aku hampir mendapatkan exchange ke Jepang, cuma aku gagal di tahap terakhirnya, itu sayang banget sih. Nah, kalau yang di Malang itu lomba video edukasi yang diadakan oleh FKUMM, di mana itu kelompokku sampai final. Kami tidak mendapatkan juara. Tapi kita tetap dapat pengalaman yang berarti. Selain itu juga di kuliah ini aku sering mencoba putra-putri atau enggak duta-dutaan. Pada tahun 2018 aku mendapatkan 2 gelar, yakni di Putra-Putri FKUB sebagai Putri Berbakat, dan juga aku mendapatkan gelar Duta Brawijaya Edupak. Kalau short course ini baru coba di masa pandemi ini karena gabut, terus coba ikut-ikut online short course yang gratis aja gitu. Sebenarnya cara mendapatkan informasi nggak ada tips khusus ya, karena itu tergantung dari tujuan kita apa. Banyak kok sekarang informasi-informasi yang udah bisa kita akses lewat sosial media, lewat Google, lewat platform-platform lain. Dan itu semua tergantung dari apa yang kita inginkan. Biasanya kalau misalkan memang tujuannya presentation, ya cari conference. Bisa langsung keywordnya langsung cari conference gitu aja di Google, ntar banyak kok yang keluar. Atau di informasi-informasi sosial media, akun-akun yang emang basicnya di kompetisi, itu juga mereka sering nge-share informasi-informasi perlombaan terkini.
Yang jelas kita juga harus aktif cari tahu sendiri sih. Kalau misalkan pasif, biasanya agak sulit untuk nemu informasi yang memang relate dengan kita, memang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalkan mau sesuatu, ya udah cari tahu sendiri gitu. Jadi dulu itu awalnya suka lomba-lomba poster seperti itu. Nah, biasanya saya itu dapatnya tahu informasinya itu dari lembaga LSIM, karena di LSIM itu kayak wadah tempat tentang banyak informasi lomba didapatkan di situ. Tapi kalau kamu mau cari tahu itu gampang, kayak misal tujuan kamu mau lomba di univ mana nih. Nah, kamu tinggal nyari aja tuh fakultas kedokteran lomba misal univ UGM. Nah, itu tuh pasti ada. Jadi setiap univ khususnya entah kedokteran atau apa pasti ada lomba. Jadi kamu bisa cari tahu di situ. Nah, untuk lomba-lomba internasional kamu juga bisa cari tahu kayak tujuan lombanya mau kemana, misal kayak ke Korea gitu kan, atau mau ke Taiwan. Nah, kalian bisa langsung aja search nama negaranya, terus nama bulannya juga bisa kayak Korea, Agustus, paper competition gitu, atau innovation competition kayak gitu. Jadi langsung aja tujuannya kalian maunya kapan lombanya itu bisa cari kayak gitu. Soalnya itu nanti banyak. Nah, tinggal nanti kalian sesuaiin sama kayak lombanya apa. Misal lombanya kebanyakan tentang teknologi, terus tentang medicine, lalu suka ada juga kayak tentang beauty kayak gitu-gitu. Nah, kalian tinggal kayak dari situ, mumpung kayak jeda waktunya masih panjang, kayak masih 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi, jadi kalian bisa dari situ awalnya bikin atau mempersiapkan lomba-lombanya kayak gitu, mempersiapkan produknya kayak gitu. Terus kalau kalian mau ikut seminar juga ada, langsung aja cari kayak seminar internasional in Korea on Oktober kayak gitu. Langsung aja tujuannya itu apa, langsung aja cari kayak gitu. Karena kita berada di masa modern, menurutku cari informasi itu bisa dari mana aja. Aku paling sering cari informasi di Google dan di Instagram. Instagram itu banyak akun-akun yang memberikan informasi seperti perlombaan, conference, exchange, scholarship, pokoknya banyak banget. Salah satu akun yang biasa aku lihat itu student_updates. Kalau nggak salah itu namanya. Oh iya, ketika kita mencari di Google, nanti kita akan menemukan beberapa kompetisi-kompetisi. Nah, biasanya para penyelenggara kompetisi akan menyuruh kita untuk mendaftar melalui Innova, di mana Innova ini adalah suatu lembaga yang menaungi orang-orang yang akan bertanding di luar negeri. Nah, tapi terkadang ada penyelenggara lomba yang memperbolehkan para pendaftar itu langsung daftar ke si penyelenggara lomba tanpa adanya perantara seperti Innova. Gampangnya kalau kalian mau cari info perlombaan kompetisi luar negeri, tinggal buka webnya Innova. Oh iya, Innova itu lembaga dari Indonesia. Kalau negara lain, beda lagi. Jadi resolusi di awal tahun yang memang sudah direncanakan di awal, ada juga yang berjalan seiring dengan waktu. Ada kesempatan langsung join gitu. Jadi awalnya saya emang udah tertarik sama karya ilmiah dari waktu SMA kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga join di LSIM. Terus kan banyak tuh. Jadi saya tuh berkumpul dengan orang-orang yang emang minat sama karya ilmiah gitu kan. Jadi ya udah, kita bentuk tim, terus pengen ikut lomba, ya jadinya ikut lomba. Jadi emang ya sebenarnya bukan tujuan juga sih, kayak emang yang ngalir aja gitu, kebetulan lagi di situ gitu. Kayak kalian misal pengen punya pengalaman lomba, ya udah seenggaknya kalian tercapai aja gitu 1 kali ikut lomba. Terus udah nih, kalian udah 1 kali ikut lomba, terus kalian ya bikin pencapaian lagi, kayak berarti 1 kali seenggaknya saya harus menang kayak gitu. Nanti lama-lama gak terasa banyak hal yang lebih dari keinginan kalian tiba-tiba tercapai aja gitu. Jadi setiap pergantian tahun, aku selalu membuat resolusi-resolusi baru. Dan pada saat resolusi untuk tahun 2019, aku ingin ke luar negeri atau mengikuti kompetisi internasional. Dan alhamdulillah itu tercapai untuk yang ke Korea Selatan. Dan 2020 ini sebenarnya akan tercapai pada waktu itu. Cuma karena ada corona dan juga ada masalah, jadi nggak bisa tercapai untuk pergi langsungnya.
Untuk administrasi memang sangat rumit, sangat susah, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi untuk tipsnya yang pertama adalah niat. Kalau udah niat, nanti kedepannya insya Allah akan lebih lancar. Yang kedua adalah persiapkan dari jauh-jauh hari. Karena kalau misalkan kita berangkat, itu yang kita persiapkan bukan hanya tentang karyanya atau bukan tentang perlombaannya juga, tapi juga tentang administrasi dan keberangkatan. Kayak misalkan kalau teman-teman mau pergi ke luar Asia Tenggara, itu teman-teman butuh visa, butuh paspor, butuh tiket pesawat yang harus dipesan jauh-jauh hari sebelum berangkat. Tips yang ketiga adalah be organized. Karena kalau kita sudah tertata rapi, itu nanti bakal lebih mudah untuk mengurus administrasi dan lain-lainnya. Yang jelas tujuannya adalah cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Cuman karena sekarang lagi pandemi kan ya, jadi mungkin keluar negerinya dipending dulu nih. Tips-tipsnya nanti di-save untuk kedepannya gimana. Sebenarnya kalau untuk kesempatannya, kebetulan kan kakak lombanya itu produk ya. Jadi rata-rata kalau produk itu emang hanya segelintir orang gitu yang buat, kayak perwakilan dari Indonesia tuh sedikit gitu loh yang buat produk, apalagi zaman mahasiswa. Jadi kesempatannya tuh besar banget. Jadi waktu itu kakak emang ya langsung aja diterima sama pihak sananya kayak gitu. Terus kalau untuk keuangannya, kebetulan waktu dulu kakak tuh zamannya masih 80% sampai 100% tuh dibiayain. Jadi ya udah tinggal ikutan aja gitu. Menurutku, yang sedikit susah yakni dalam hal penyusunan abstrak, di mana abstrak ini yang menentukan kita lolos atau tidak dalam perlombaan ini. Nah, abstrak ini disusun dengan bahasa Inggris, harus yang baik dan juga menarik perhatian orang supaya karya kita diloloskan dalam perlombaan ini. Nah, menurutku ini semua tuh nggak begitu susah karena kita memiliki tim. Kalau tips dari aku, kalian cari anggota tim yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya, ada yang pintar dalam hal bahasa Inggris. Lalu ada orang yang emang udah sering mengikuti perlombaan kayak gini. Jadi sedikit banyak tahu mengenai berkas dan juga alur dari perlombaannya. Terus juga orang yang paham mengenai karya yang kalian bawa. Jadi dengan adanya tim yang saling melengkapi ini, menurutku bisa membuat tim ini berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, terkait berkas atau masalah administrasi menurutku tidak begitu susah karena semua itu udah ada jelas alur pengurusannya, entah dari yang kampus atau dari pihak penyelenggara lombanya itu udah jelas semua. Kalau ditanya tentang benefits, banyak banget sih. Mulai dari pengalaman, terus networking, itu yang paling utama. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi dengan kita udah bisa keluar negeri, kita pasti mengenal culture yang berbeda. Kita lebih bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan, baik itu agama maupun budayanya. Karena kalau misalkan kita di luar negeri nih, kita bakal jadi orang-orang minoritas. Bahkan di negara-negara lain kayak yang bukan mayoritas Islam, seperti Korea atau mungkin Jepang, itu banyak tempat-tempat yang memang gak menyediakan tempat untuk sholat. Nah, dari situlah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Benefits yang ketiga juga tentang survival skill. Jadi di sana kalau misalkan kita lagi sendiri, itu pasti diuji kan gimana caranya biar bisa tetap hidup. Karena di sana juga susah cari makanan yang halal gitu. Pertama, benefitnya ya pasti pengalaman kan. Pengalaman bisa jalan-jalan, terus apalagi dibiayain gratis, terus tambah banyak temen, terus dapat mengisi CV dengan baik. Jadi untuk sekarang sih benefitnya baru itu sih yang kakak dapat. Jadi kalau untuk apakah kakak dengan banyak lomba bakal mudah dapat kerja atau enggaknya, itu masih belum tahu ya. Tapi untuk sejauh ini yang paling pertama, benefitnya itu kakak dapat uang, dapat jalan-jalan gratis, dapat bahagia. Udah sih itu aja. Benefit yang aku dapatkan setelah mengikuti kompetisi di Korea pada waktu itu yakni aku bisa mendapat pengalaman bagaimana rasanya bersaing dengan orang-orang hebat dari berbagai negara. Terus mendapat ilmu baru dari kontestan lain yang mereka menyajikan karya-karya yang sangat-sangat bagus. Selain itu tentunya bisa mendapat kenalan baru. Oh iya, pada waktu itu ada kontestan yang tingkatan SD, karyanya itu udah membuat robot. Nah, hal tersebut membuat aku semakin terpacu untuk semangat belajar dan berprestasi lagi. Karena aku gak mau kalah sama anak SD. Itu bagus sih menurutku, menambah semangat buat aku.
Pengalaman paling berkesan adalah ketinggalan pesawat karena it's very memorable for me. Sebenarnya masing-masing negara punya pengalaman yang berkesan masing-masing gitu kan. Yang pertama misalkan nih di Malaysia, tuh karena udah sering kesana mungkin jadi udah hafal rutenya, udah hafal bandaranya, terminal dan lain sebagainya. Kalau ke Jepang itu negara yang paling berkesan menurut aku karena aku kesananya waktu winter dan itu benar-benar waktu pertama kali datang itu udah culture shock gitu. Jadi kurang persiapan, jadi cuma bawa baju hangat dikit dan suhunya mencapai minus 5 derajat sampai ke bawah. Itu freezing banget. Dan di sana kan memang budayanya antri. Waktu itu kita datang dan kita harus naik taksi. Untuk dapet taksinya itu kita harus nunggu dulu. Itu kali pertama aku lihat salju. Itu berkesan banget sih. Karena sebelum-sebelumnya kayak penasaran salju tuh kayak gimana gitu. Waktu di sana kayak, oh ternyata gini suasananya gitu. Nggak berhenti di situ. Setelah beberapa hari kita udah selesai presentasi, terus aku terpaksa harus pulang duluan karena waktu itu besoknya ini harus sampai ke Thailand. Kalau di Korea itu yang pertama kali memang agak culture shock juga. Tapi karena di sana waktu musim panas, jadi nggak seberapa sulit untuk adaptasinya. Untuk bahasa di Korea juga rata-rata orang di sana nggak paham bahasa Inggris. Ada sih yang paham, tapi untuk negara Jepang, Korea itu mereka benar-benar mempertahankan bahasa asli mereka. Waktu pertama kali nyampe di Bandara Heathrow, dan kalau di UK itu karena pengalaman-pengalaman sebelumnya udah banyak sekali tersesat, jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli paket data di sana, nggak mengandalkan wifi. Jadi untuk perjalanannya lebih lancar dan nggak tersesat. Itu pertama kali datang di Oxford, itu aku menginap di salah satu rumah milik perawat asal Afrika. Jadi memang dari kulit hitam yang dia benar-benar ramah banget dengan kami, dengan orang-orang Indonesia waktu itu. Selain dari segi bahasa, budaya maupun agama, di sana juga kita bisa berkesempatan untuk bertemu dengan praktisi kesehatan dari seluruh dunia, dari mulai profesor, dokter, dan kolega-kolega lain yang memang memiliki concern di bidang yang sama. Apalagi waktu itu, they were really curious to something that I was presenting about, and it's really meaningful for me personally. Mungkin itu juga yang kurang diterapkan di Indonesia, karena mereka sangat terbuka dengan segala bentuk effort terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sebenarnya semua yang kakak datangi, maksudnya kayak lomba nasional atau internasional, itu sebenarnya menarik semua sih. Kayak itu benar-benar pengalaman pertama kakak yang gak pernah terbayang juga bakal kesana kayak gitu kan. Jadi semuanya menarik sih, dari segi budaya, makanan, semuanya tuh menarik. Kayak gak bakal seumur hidup kalian tuh gak bakal bisa dilupain gitu kalau kalian tuh ngalamin itu semua kayak gitu. Jadi yang paling menarik menurut kakak pernah sih kayak hampir banget ketinggalan pesawat. Itu kayaknya 5 menit aja kakak ketinggalan, itu bener-bener udah hilang gitu. Dan itu emang sering banget namanya ketinggalan pesawat. Maksudnya kayak sering banget kejadian kayak hampir mau, ya gitulah intinya. Sebenarnya lebih ke transportasi, terus kayak adaptasi di sana, kayak mungkin makanannya tuh ternyata rasanya tuh beda gitu, terus atau enggak ternyata makanan di sana tuh mahal-mahal, jadi kita paling makannya mie lagi kayak gitu sih. Terus menarik lagi ketika kalian presentasi, itu kalian bisa belajar kayak dari pertama kali kalian nyoba satu lomba sama setelah beberapa lomba itu tuh kayak beda gitu. Waktu kalian pertama kali ngerasa lomba tuh pasti kayak deg-degan banget, tapi lama-lama kalau udah sering sih kayak lancar aja gitu kan. Apalagi kalau ngomong di depan orang itu kan kayak belajar buat public speaking gitu kan, ya gitu sih. Pengalaman menarik yang aku dapatkan saat di Korea Selatan itu pengalaman transportasi yang pertama. Soalnya aku nggak pernah pakai transportasi semodern itu, dimana penggunaannya bayarnya pun juga pakai T-money atau kartu. Nah, bis maupun subway-nya itu banyak jalurnya, apalagi subway. Gak tahu harus pilih jalur yang mana, keluarnya di exit berapa. Tapi untungnya waktu itu kita pakai aplikasi pemandu, dan ada anggota kelompok timku yang udah pernah ke Korea, jadi sedikit membantu. Tapi tetap aja sih waktu itu kita pernah nyasar, tapi menarik sih nyasarnya. Terus pengalaman yang lainnya itu terkait makanan di sana kan
banyak yang nggak halal. Jadi kita makannya cuma Indomie yang kita bawa, atau Energen atau apalah yang kita bawa, atau nggak gitu kita beli di minimarket yang emang bahannya itu nggak ada bahan yang haram gitu. Jadi pernah waktu itu aku beli makanan asal ambil random dan ternyata itu tuh daging babi. Jadi ya udah, akhirnya dibuang aja. Makan berat di luar itu sehari sekali aja. Nah, kita cari restorannya itu ada sih kayak kawasan di Itaewon yang isinya resto-resto halal. Nah, kita pernah makan di sana, atau enggak kita cari restoran yang pernah dikunjungi sama vlogger muslim yang pas ke Korea Selatan. Nah, enaknya kalau makan di Korea itu kan dapet minuman air putihnya kan gratis. Jadi kita kalau pesan itu ya udah makanan aja, nggak pakai minuman. Soalnya di sana makanannya mahal juga. Pengalaman lainnya banyak sih, apalagi kalau teman-temanku pada yang K-pop fans kan waktu itu aku bukan fansnya K-pop, jadi aku buta Korea, jadi pengalamanku cuma sebatas itu sih yang menurutku yang paling berkesan. Kalau ditanya jatuh, pasti semua orang pernah. Cara mengatasinya tetap ingat niat di awal, karena kalau kata Simon Sinek nih di teorinya The Golden Circle, kita harus jawab dulu nih pertanyaan why-nya dengan kuat. Nanti untuk what dan how-nya itu bisa mengikuti. Jadi aku cuma bisa berdoa semoga setiap manusia di Indonesia ini punya alasan untuk bangun di setiap kali mereka jatuh. Pengalaman kakak ikut lomba itu sebenarnya udah dari lama kan? Maksudnya udah dari SD, SMP, kakak ikut lomba, tapi cuman kayak olimpiade, tapi itu juga kan gak menang gitu kan. Jadi itu lebih kayak istilahnya kita bertempur, tapi orang tuh gak tahu, gak ngelihat gimana cara kita bertempur gitu kan. Maksudnya kayak yaudah dulu kamu waktu SD, SMP, SMA ya belajar doang gitu kan. Nah ternyata kalau kalian lomba waktu kuliah itu tuh kayak lebih bener-bener dipersiapkan gitu kan, apalagi kalau kalian itu tim. Nah kalau namanya jatuh bangun itu pasti, kayak misal kalian kan tahu, kebetulan kakak juga kan aktif di organisasi, terus aktif juga kayak di lomba-lomba, terus kalian tahu sendiri kalau kuliah itu kayak jadwalnya padat banget gitu kan. Nah kadang emang ada sisi yang perlu kalian korbanin, kayak kalian nih mau baik di lomba atau mau baik di kuliah gitu kan. Emang sebenarnya baiknya di dua-duanya, tapi pasti ada di satu titik, kayak ada titik yang harus bener-bener kalian korbanin kan. Sebenarnya ini cara yang salah sih, cuman ya harus pinter-pinter bagi waktu sih sebenarnya. Jadi waktu itu kakak kebetulan ketiga-tiganya kan emang akademik, organisasi, lomba gitu kan. Terus ya kakak dari awal mulai lomba di kuliah itu kan 2017. Nah, terus aja sampai mau akhir bulan 2018 itu kakak inget banget, bulan November itu tuh kakak lagi nyiapin lomba ke Taiwan kan. Dan di satu sisi itu kakak tuh lagi jadi koordinator humas di mana-mana, di banyak acara gitu kan. Sama di kakak itu lagi mau ujian skill. Nah, udah deh itu bener-bener hal yang paling buat kakak, aduh bener-bener gimana gitu kan. Tapi lama-lama kayak ya udah, ini kakak udah milih jalannya, pengen kayak gini jadi harus dijalanin. Jadi ya akhirnya alhamdulillah sih semuanya ya lancar-lancar aja sih. Jadi kakak di Taiwan juga juara 1, nilai skillnya juga baik-baik aja. Terus ya semua acara koordinator yang kakak pegang juga baik-baik aja. Jadi intinya kalau kalian punya mimpi atau punya keputusan yang udah kalian pilih untuk dijalanin, ya udah semuanya diseriusin gitu. Gak ada yang harus kayak lemah atau harus ada yang semangatnya kurang kayak gitu. Jadi semuanya harus sama-sama dijalani dengan bener kayak gitu. Jatuh pada saat memperjuangkan mimpi tentu pernah, dan itu nggak cuma sekali 2 kali aja. Yang paling membekas itu pada saat baru lulus SMA. Aku dari dulu bermimpi ingin menjadi dokter, tapi kenyataannya aku jatuh di kebidanan. Dulu aku nggak terima aku ada di kebidanan, benar-benar nggak terima. Bahkan kuliah juga asal kuliah aja. Lama sih itu, tapi akhirnya aku berpikir kalau misalnya Tuhan menempatkan aku bukan di tempat yang salah, Tuhan pasti ingin aku berproses di sini untuk menjadi aku yang lebih baik. Jadi aku langsung memiliki banyak resolusi atau wishlist gitu, yang salah satunya aku pengen mencetak banyak prestasi pada zaman kuliah ini, dan aku membuat mimpi-mimpi baru seperti aku
pengen keluar negeri kayak gitu. Terus ya udah aku lakuin semuanya sebaik mungkin sebisaku dan tentunya dengan hati yang ikhlas. Lalu setelah beberapa proses yang udah aku lewatin, alhamdulillah aku bisa capai mimpi aku, walaupun masih banyak banget mimpi yang belum aku capai. Tapi setidaknya aku sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan ingin mencapai semua mimpi yang belum sempat tercapai. Kalau ditanya motivasi, sebenarnya hanya untuk mengembangkan diri sih, karena kita udah diberikan nikmat sedemikian rupa oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik? Mungkin itu juga salah satu cara kita untuk bersyukur, untuk bisa melakukan hal-hal positif dan baik. Nah, sebenarnya motivasi itu juga banyak. Jadi, kita bisa punya berbagai jenis motivasi, tergantung situasi dan kondisi. Pun misalkan sekarang dalam kondisi pandemi ini, mungkin motivasi yang dulunya ada dalam diri kita itu bisa saja berubah atau bahkan hilang. Nah, itu sebenarnya kondisional. Tapi sebisa mungkin, kalau aku sih, sebisa mungkin motivasi yang kecil-kecil ini itu nanti akan bergabung menjadi satu untuk memperkuat motivasi yang sangat besar di atasnya. Pasti semua orang pengen masuk surga. Nah, untuk mencapai itu, kita harus ada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, untuk hablum minannas ini bisa kita breakdown lagi nih. Salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan positif, menebarkan kebahagiaan, menebarkan kebermanfaatan. Mungkin terdengar klise, tapi untuk menebar kebermanfaatan ini juga macam-macam. Jadi nggak ada satu cara yang paling baik untuk mencapai itu. Banyak sekali cara. Jadi kita bisa punya jalan yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Jadi mungkin teman-teman gak harus meniru aku, apa yang aku lakukan. Be yourself. Nah, sebenarnya kakak motivasinya sih, ya jujur ya, kakak motivasinya supaya bisa jalan-jalan. Soalnya kan dibiayain juga kan, jadi gratis. Cuman ya sebenarnya apa yang kakak dapat sama apa yang kakak korbanin, kayak waktunya, segalanya tuh ya seimbang gitu. Kayak aku habis kuliah langsung siapin lomba macem-macem segalanya, terus sampai tidur malam apa-apa segalanya, sampai gak main apa segalanya gitu. Untungnya kan saya dapat kayak benefitnya, dapat uangnya, dapat jalan-jalan gratisnya kayak gitu. Jadi karena saya jalaninnya dengan senang sih, jadi kayak konsisten gitu jalannya, jalanin lombanya tuh kayak gitu. Jadi ya buat kalian yang mau emang serius pengen ikut lomba tuh jangan jadiin beban, tapi kayak jadiin kayak itu hobi kalian atau mungkin motivasi kalian untuk mengasah skill kalian kayak gitu, biar kalian tuh lebih berkembang, lebih punya pengalaman kapan lagi gitu. Jadi harus semangat lomba, karena lomba itu bisa dapat pengalaman yang benar-benar tidak akan pernah terlupakan. Mau kalian itu kalah apa, karena kalau kalian udah lolos jadi finalis aja tuh udah kayak bangga banget gitu. Apalagi kalau misalnya kalian juara 1, itu pasti kan bangga diri kalian, banggain keluarga kalian, banggain teman-teman kalian ya. Jadi kan motivasinya tuh itu sih, jadi ya kaliannya happy, yang lainnya happy ya, gitulah, seperti itu. Baik, itu untuk cerita-cerita dari kakak. Kalau ada yang mau ditanyain ya boleh aja nanti PC kakak, atau mungkin tanya-tanya langsung ke IG kakak juga boleh ya. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum. Motivasi yang selalu melekat di pikiranku itu bahwa kemenangan dan hadiah itu hanyalah bonus. Prosesnya adalah pelajaran berharga. Karena seperti yang kita tahu bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik dalam hidup. Aku percaya banget bahwa pengalaman adalah guru terbaik karena berdasarkan pengalamanku, aku sering gagal dalam hal berlomba. Tapi karena kekalahan itu, aku jadi introspeksi diri, aku mendapatkan pengalaman dari setiap perlombaan itu, sehingga pada suatu ketika aku mengikuti perlombaan yang semacam dengan yang kemarin-kemarin aku gagal, aku bisa mencapai sebuah kata menang di situ. Dan pesanku buat teman-teman semua, gak usah takut dengan kata kalah. Dan carilah pengalaman sebanyak-banyak mungkin, apalagi itu merupakan kegiatan yang positif. Jadi manfaatkan waktu kalian dengan banyak mengikuti kegiatan positif, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, buat masa muda kalian itu sangat berkesan dan inspiratif bagi orang sekitar.